Halo Mas Tommy. Suara saya cukup jelas Mas Tommy? Cukup jelas suara saya Mas Tommy? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita sudah jam 9 dan kita sudah live bareng Ketua DPW Partai Gelora Banten, Bang Ramadoni. Saya panggilnya Bang Doni aja ya, biar lebih Ya, enak. Bang Doni aja, Bang Doni. Bang Doni, Biar lebih simpel, lebih gampang. Siap. Kita mungkin lagi nunggu ya Bang Doni beberapa saat nih Ya. karena lagi tersebar informasi supaya kita bisa live. Ya. Oke. Ya. Ayo Siap, buat teman-teman silakan untuk join. Kayak kita mulainya on time banget nih. Jam 9. Jam 9 kita bakal ngobrol dan interview bareng. Dan Bang Doni, kita mau informasi bahwa nanti kita ini direkam ya, akan mungkin masuk ke IG TV di Gelora Banten, terus juga mungkin di YouTube channel. Jadi biar enak dan penyebarannya bisa lebih luas sih. Wah, Tangerang Vision udah bergabung. Siapa lagi yang udah bergabung? Mantap. Sibuk apa Bang Doni sekarang nih? Sibuk yang ngurus partai. Sama sibuk, masih kerja juga, masih kerja. Ini saya pakai baju biru turkis nih Bang, buat wawancara Abang nih kan udah gelora banget. Oh, cocok lah. Cocok lah, cocok. Itu ini udah biru turkis banget ini. Iya. Bang Doni malah ijo-ijo. Ini ada birunya juga, warna-warni. Ada juga. Ya, biar semakin berwarna lah kita. Siap. Apa kita mulai aja kali ya Bang Doni ya, biar enak. Boleh. Kalau Boleh. mau dimulai. Iya. Teman-teman nanti bisa lihat video rekaman kita di IGTV Gelora Banten, jadi bisa ditonton setiap saat, setiap malam untuk interview, ngobrol bareng dengan Ketua DPW Partai Gelora. Ya tujuannya biar kita saling kenal lah dengan sosok yang menjadi komandan paling depan di Partai Gelora tentunya, yang khususnya ada di Provinsi Banten. Ya, jadi nanti bisa nonton percakapan kita di YouTube channel dan juga di IGTV Gelora Banten. Kan biar enak. Bang, nah, Ya. Abang nggak ngopi nih? Saya udah siap. Ngopi. Oh, ada kopinya di dapur. Nanti. biar nah itu santai aja. Gimana ya, Mas Mirza? Mas Mirza sehat? Wah, sehat, alhamdulillah sehat terus Bang Doni. Doa ini biar Doni juga sehat terus ya Bang. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah Bang. Abang kan sekarang jadi ketua Partai Gelora lah, DPW di Provinsi Banten. Tapi saya belum mau masuk ke situ. Saya pengen kenal Abang lebih dekat lagi, lebih dalam nih. Saya izin nih Bang. Kalau boleh tahu nih Bang, Abang bisa nggak sih ceritain ke kita
tentang Bang Doni ini siapa dan bagaimana Bang Doni melewati masa kanak-kanak Bang Doni. Bahkan kalau perlu Bang Doni cerita tentang kehidupan remajanya Bang Doni. Oke. Baik. Selamat malam teman-teman semuanya, Mas Mirza. Eh, jadi kalau cerita tentang masa kecil ya, mungkin saya mau mulai dari riwayat keluarga dulu ya. Jadi Ya, saya ini boleh, Bang. anak kelima Anak dari kelima. 8 bersaudara. 8 Wih, bersaudara. keluarga besar ya. Iya, Keluarga besar. karena saya ini asli Betawi sebetulnya. Jadi Betawi, bapak ibu asli Jakarta. Saya ini dibesarkan di daerah Rawamangun ya, Jakarta Timur. Jadi dari Iya. SD, SMP, SMA itu di Jakarta Timur sekolahnya. Nah, jadi Mas Mirza, saya sebetulnya kalau dibilang asal-usul keluarga, sini dari keluarga sederhana lah gitu ya. Iya. Jadi anak kelima 8 bersaudara. Dan karena lingkungan Betawi di Rawamangun itu, kakek saya itu juga termasuk salah satu ulama lah ya, bukan ulama sih ya, kiai lah ya. Jadi punya pesantren, punya madrasah kalau di sana. Jadi semasa kecil saya sejak SD itu, selain ya sebagaimana layaknya anak-anak lah ya bermain, saya juga kemudian hidup dalam sebuah situasi dalam sebuah lingkungan yang Islami di sana, sehingga ngaji di madrasah gitu ya, kemudian dekat rumah ada musola, saya kemudian juga ada aktif di situ begitu. Jadi memang sejak SD ini kalau dibilang saya SD seperti apa ya, kalau dari sisi prestasi sih alhamdulillah ya. Jadi sejak SD kelas 1 sampai kelas 6 ya, bahkan SMP ya masuklah 5 besar lah begitu ya. Jadi ranking itu kan ada ranking tuh. 5 besar lah begitu. Ya. Kalau dari sisi pergaulan ya sebagaimana lah ya anak-anak lah ya, bergaul dengan semua siapa saja, kita bermain dengan siapa saja begitu. Tapi memang satu sisi sifat saya masih kecil itu tergolong pendiam sebetulnya. Jadi saya termasuk anak kalem lah kalau dibilang ya, anak kalem. Pendiam. Cuma karena saya punya kelebihan-kelebihan dari sisi misalnya ya bisa baca Quran lebih bagus saat itu sama masa kecil. Kemudian bisa azan juga SD di musola, jadi kalau ada itu saya azan juga begitu ya. Ya. Beberapa kelebihan yang sifatnya itu ya saya coba maksimalkan begitu. Pendiamnya di sini ya tadi kalau bicara misalnya di depan umum begitu ya, memang tidak terlalu bisa dulu waktu kecil dulu begitu. Nah, cuma dalam perjalanan hidup saya itu dalam sebuah kesederhanaan di keluarga juga gitu ya, ada sebuah keinginan ya, motivasi begitu, bahwa kalau Betawi itu kan terkenal dengan istilah betah di wilayah sendiri gitu ya. Maka setelah SMA saya memiliki sebuah keinginan ya, bahwa ya saya harus coba keluar dari Jakarta nih begitu. Makanya alhamdulillah saya diterima di IPB di Bogor gitu. IPB. Ya. Jadi masa kecil ya sekilas seperti itulah begitu ya. Di rumah di sana, di SD, SMP saya mulai ikut organisasi itu sejak SMP. Ya, jadi karena waktu SD saya cukup pendiam dan teman-teman banyak yang gregetan gitu ya, kok kalem banget begitu. Nah di SMP saya mulai diajak oleh teman kakak kelas untuk aktif di organisasi gitu. Waktu itu SMP-nya SMP 44 Jakarta ya kalau. Iya,
Saya di SMP 44 Jakarta Timur juga gitu. Nah, sejak saat itulah mulai saya ikut organisasi. Gitu, pengen tahu gitu kan, kayak apa sih mengelola organisasi. Waktu di SMP saya ikut namanya Rohis dulu, ada rohani Islam ya gitu. Islam. Dan di situ juga saya mengenal mulai berani tampil ya. Saya punya grup, kalau di Rohis dulu namanya ada grup nasyid begitu. Jadi religi lah. Jadi musik-musik religi begitu. Dan saya ya jadi vokalis lah di sana begitu. Nanti Bang Doni harus tunjukin gimana caranya nyanyi. Ya, ya, jadi itu masa-masa SMP yang apa menurut saya lebih lebih bervariasi, karena di SMP itu saya sering apa keliling-keliling ngisi-ngisi nasyid ya, musik-musik religi begitu di sekolah-sekolah gitu ya, dengan tim yang saya punya begitu. Gitu. Jadi ya sejak SMP saya mulai beraktualisasi diri, terus ke SMA, kuliah dan seterusnya. Seperti itu Mas Mirza. Ya. Kenapa Bang Doni Sekilas mengambil keputusan buat kuliah di Bogor pada saat itu? Yang tepatnya di IPB, ya, Fakultas Teknologi Pertanian ya? teknologi pertanian. Jadi waktu SMA ya, kelas 3 waktu itu saya berpikir bahwa saya harus kuliah dulu pertama begitu ya. Cuma ketika memutuskan kemana dan di mana, yang jelas pilihan pertama waktu itu sebenarnya bukan di IPB begitu, tapi ada di Gajah Mada, UGM, di ITB di Bandung begitu. Tapi dalam perjalanan itu ternyata ada sebuah tawaran ya, kalau dulu namanya PMDK. Jadi PMDK itu semacam masuk perguruan tinggi tanpa tes, hanya melalui seleksi rapot gitu ya, seleksi rapot. Nah, saya ditawarkan sama guru di SMA waktu itu. Nah, karena ini kesempatan yang cukup baik menurut saya, maka saya ambil kesempatan itu gitu. Karena tanpa tes, dia hanya seleksi rapot begitu. Rapot kan ranking 3 besar biasanya yang diseleksi, dan saya termasuk salah satu yang ditawarkan sama guru, karena misalnya karena saya dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA itu ya 3 besar lah di sekolah begitu, di SMA 22. Ya udah saya ambil kesempatan itu untuk ikut seleksi penerimaan mahasiswa di IPB melalui jalur PMDK, dan alhamdulillah ternyata diterima begitu. Dari satu sekolah ada 6 orang yang diterima di IPB tanpa tes, termasuk saya di situ. Gitu, itu ceritanya seperti itu sejarahnya. Jadi gara-gara dari kecil sampai SMA terus jadi siswa berprestasi dan akhirnya bisa membantu Bang Doni masuk ke IPB. Apakah hidup Bang Doni pada saat masa remaja dan kanak-kanak itu tergolong bahagia kah, atau sebagaimana generasi Bang Doni yang juga pernah ngelewatin masa sulit bahkan? Oh iya, di awal tadi saya katakan bahwa saya sebenarnya keluarga sederhana ya. Jadi sisi ekonomi ya menengah ke bawah lah seperti itu. Justru ini menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang sebetulnya. Tantangannya adalah ya pahit hidup itu kadang saya rasakan juga. Bahkan tapi alhamdulillahnya untuk biaya sekolah sih beasiswa lah ya, dapat dari sekolah, kemudian dari beberapa yayasan lah ya, ada yang bantu dari sisi biaya pendidikan. Cuma untuk biaya hidup sehari-hari ya, karena saya keluarga besar begitu, saya juga pada akhirnya berpikir untuk mandiri. Jadi sejak SMP itu saya sudah mulai berjualan lah, dagang gitu ya. Jadi ada kakak kelas yang awalnya produksi minyak wangi. Jadi minyak wangi yang kecil yang dulu tuh harga 1.000-an, saya masih ingat begitu. Udah saya jualin tuh. Jadi punya ada tetangga gitu ya yang dia produksi minyak wangi yang 1.000-an gitu.
udah saya minta itu dan saya jual ke teman-teman. Itu alhamdulillah dalam sebulan itu bisa 100 sampai 200 ribu lah. Waktu itu kan besar sekali ya, waktu Ya. zaman saya begitu. Ya, nah dari situ ya arti kemandirian itu saya coba miliki begitu. Jadi tidak harus bergantung sama orang tua karena saya memahami kondisi orang tua yang tidak bisa memberikan banyak kepada saya untuk misalnya ya jajan lebih, kemudian untuk main-main ke mall dan sebagainya itu nggak ada sama sekali. Jadi memang betul-betul dalam situasi yang menurut saya itu untuk lebih mandiri ya, dan kemudian bisa berpikir untuk maju begitu, maju dan berprestasi ya. Soalnya kalau nggak berprestasi agak repot juga ya, jadi nggak dapat beasiswa. Kalau beasiswa kan dia harus berprestasi dulu begitu. Jadi tuntutan kehidupan ini membuat pada akhirnya saya termotivasi untuk berprestasi, kemudian belajar gitu ya, terus bergaul dengan teman-teman ya dan sebagainya lah begitu untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri. Itu Mas Mirza. Oh begitu ya. Jadi karena alasan ekonomi mau nggak mau Bang Doni harus belajar supaya bisa dapetin beasiswa dan bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Iya betul, karena sempat terpikir pasca SMA itu bahkan beberapa kakak-kakak ya Iya. melihat nggak ada biaya begitu, agak sedikit down juga gitu kan. Tapi alhamdulillahnya orang tua mendukung gitu ya, meskipun ya dengan berbagai macam cara untuk mencari biaya ya pinjaman sana sini begitu biar bisa mendaftar di IPB. Masuk di IPB aja udah syukur banget gitu kan tanpa tes gitu. Karena kalau lewat UMPTN waktu itu yang jalur seleksi ya kan itu peluangnya juga banyak pesaingnya begitu. Nah ketika sudah diterima di IPB, nah sudah mulai orang tua bantu untuk mencarikan biaya awal ya untuk mendaftar di IPB. Nah di IPB-nya ya udah kita kerja keras juga secara mandiri untuk menjadi kehidupan. Ya untuk biaya uang kosnya, biaya makan, ya bahkan ya masa-masa mahasiswa awal itu ya irit-irit lah ya, pokoknya Gimana tuh begitu. ceritanya Nah, Bang sama jadi mahasiswa itu? iya jadi karena uang makan dari orang tua juga tidak tetap, nggak rutin dikasih dan jumlah juga tidak seberapa ya. Kadang makan ya dalam satu hari ya, itu ya ada yang cuma sekali ya. Atau misalnya makan pagi ini sarapan nasi uduk ya, nanti langsung makan malam tuh. Dan kadang kalau lagi nggak punya uang begitu, jadi ya saya pernah punya cerita misalnya udah beli nasi jadi di pecel lele itu kan ada nasi uduk tuh. Saya beli nasi uduknya aja gitu. Waktu itu cuma 1.500 rupiah begitu. Sama gorengan dah gitu. Oh, Itu kalau kalau ke tukang nasi Padang begitu, ya launya kuahnya dibanyakin gitu. jadi jadi atau ya anak kos lah kadang makan mie juga lebih sering begitu. Ya. Jadi ya itu hanya untuk uh, ya bertahan hidup ya. Justru dari situ saya memiliki sebuah motivasi bahwa ya harus kerja kerja keras begitu untuk mendapatkan uang secara mandiri gitu. Makanya akhirnya ya apapun dicari di kampus dan di luar kampus juga ada beberapa. Ya termasuk saya pada akhirnya juga memilih untuk berorganisasi juga karena di organisasi itu betul karena kita punya banyak teman. Banyak teman, banyak kenalan, banyak jaringan, kakak kelas dan sebagainya, ya. Ya sudah kita punya kontribusi di sana. Ya selalu dengan kontribusi kita ya ada aja orang yang kemudian melihat bahwa ya kita punya punya manfaat ya di organisasi dan di orang banyak dan yang membantu pun ada juga pada akhirnya begitu. Gitu Mas. Jadi sulitnya, dukanya ya ada banyak juga gitu. Bahkan pernah dari kosan sampai kampus jalan kaki yang harus ditembus sama angkot cuma 5 menit, kalau jalan kaki itu bisa 15 sampai 20 menit lah begitu. Ya. Pulang balik ya. Jadi untuk ngirit-ngirit gitu. Gitu Mas Mirza. Iya ya. Namanya mahasiswa dulu di Bogor ya kan.
eh, untuk bisa survive dari hari ke hari ya makan sekedar dan ala adanya. Dan memang gaji itu nggak mudah juga. Tadi saya dengar Iya. Bang Doni menyinggung-nyinggung soal Bang Doni ketika di EPB mulai aktif di organisasi. Itu organisasi apa tuh Bang, kalau boleh tahu Bang? Iya, jadi waktu tingkat pertama saya mulai ikut yang namanya organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa, kayak DPR lah ya. Di tingkat Ya. pertama saya mulai masuk dulu di anggota DPM ya untuk mengenal organisasi di kampus seperti apa. Nah, tingkat dua eh saya mulai apa namanya sampai apa eh, ketika ada pemilihan ketua BEM fakultas ya. Saya fakultas FATETA, Fakultas Teknologi Pertanian, dan saya dipercaya diusulkan sama teman-teman di fakultas untuk maju begitu menjadi calon ketua BEM. Iya. Dan alhamdulillah ya teman-teman mempercayai saya jadi ketua BEM. Nah, terus di tingkat ketiga saya ditarik ke pusat ya, ke BEM universitas untuk jadi menteri politik ya. Karena kalau di tingkat universitas itu lebih ada sisi politiknya yang kita lakukan di sana, dan saya dipercaya jadi menteri politik. Dan di tingkat keempatnya saya dipercaya menjadi presiden mahasiswa BEM IPB universitas gitu. Jadi Presiden tingkat 4 mahasiswa. ya ketika ada pemilihan presiden mahasiswa yang baru dan saya dipercaya sama teman-teman untuk maju begitu. Dan alhamdulillah ada sekitar 5 calon lah. Ada 5 calon begitu. Dan saya termasuk suara yang cukup tinggi juga, sekitar 6 ribuan mahasiswa lah yang memilih Itu saya sengit gitu kan. banget, Mas. Nah, ini sebuah kepercayaan. Kepercayaan banget itu. Ya, sebuah kepercayaan juga yang ya, dari total 13.000 suara ya, itu ada 6.000 yang memilih saya untuk dipercaya menjadi presiden mahasiswa di IPB. Itu 2005 ya, jadi setahun. Nah, sejak saat itu ya sudah saya mulai banyak bergaul juga dengan lintas kampus ya. Juga sering ngisi seminar-seminar ya di beberapa kampus di luar Bogor ya. Ada dari Brawijaya, ada Undip Semarang, di UGM juga pernah ya, di ITS juga pernah. Jadi saya justru sejak jadi presiden itu sering keliling-keliling gitu, ngisi-ngisi seminar. Temanya ada tema tentang pendidikan, tentang politik ya, tentang ya macam-macam lah begitu. Dan sejak saat itu juga baru pertama kali misalnya naik pesawat gitu ya. Jadi sejak saat itu saya baru ini rasanya naik pesawat gitu ya. Bukan ada dalam satu hari itu saya pergi pagi pulang malam di pesawat gitu kan. Saking padatnya juga agenda-agenda jadi presiden mahasiswa itu. Itu keren gitu banget itu. Jadi memulai dari anggota, pelan-pelan naik jadi ketua BEM, terus jadi menteri sospol di IPB ya, di BEM, akhirnya mengantarkan Bang Doni di tingkat keempat jadi presiden mahasiswa. Itu menarik, Bang. Ya. Itu apakah Abang politik pada saat itu ketika di IPB juga dong, berarti ya, momen-momen mengenal politik, aktivis, apalagi kalau nggak salah di tahun-tahun itu kan pasca reformasi ya. Pasca reformasi baru masih panas-panasnya, atau tahun 2001 2002 itu kan pada saat itu. Maaf Mas Mirza, tadi agak putus-putus sinyalnya. Apa gimana nih? Bisa diulang pertanyaannya? Mas Doni bisa dibilang kalau Bang Doni kenal politik pada saat Bang Doni kuliah di IPB. Bisa dibilang kayak gitu. Ya, jadi kenal politik ya ketika masuk di organisasi mahasiswa di BEM itu begitu. Ya, artinya sih kita kan punya satu niat berjuang ya. Jadi kalau di BEM IPB itu di BMKM dan BEM manapun begitu, kita ada satu visi ya, bagaimana menyuarakan aspirasi rakyat begitu. Bahkan demonstrasi pun saya ikuti,
Bahkan saya pernah ya, kalau Mas Mirza tahu, saya itu pernah pala saya bocor. Bocor Jadi kenapa tuh Bang? bocor, bahkan dijahit sampai 7 jahitan begitu. Jadi waktu demonstrasi, waktu presidennya presiden itu Megawati tahun 2004 ya. 2004. Megawati itu dia punya kebijakan biasa menaikkan harga BBM. Ya. Nah, kita siswa melihat waktu itu ya efek dari BBM naik itu kan kemana-mana, harga pada naik ya. Rakyat jadi menjerit dan sebagainya. Dan kita mahasiswa karena perpanjang tanganan lidah rakyat, ya kita demonstrasi menuntut pemerintah untuk menurunkan harga BBM. Nah, karena demonya besar, mahasiswanya banyak begitu, entah kenapa ya, biasalah polisi agak gregetan mungkin dengan mahasiswa, ya ada provokator mungkin yang mencoba memancing emosi polisi, dan karena saya posisi di depan, itu ya sudah, kenalah pentungan-pentungan polisi itu gitu. Aduh, sakit banget itu pasti. Darahnya banyak banget, Mas. Darah Darahnya banyak oh. sekali. Ngilu Ya, dan ya itu salah satu tanda cinta lah, ya tanda cinta bahwa kita punya salah satu niat untuk berjuang juga membela rakyat gitu. Karena memang kalau bukan mahasiswa waktu itu ya alhamdulillah sih ketika mahasiswa bergerak bersama-sama, rakyat mendukung, biasanya konstelasi politik di DPR itu dan di elit politik itu akan berkembang juga. Ya bisa jadi keputusan itu juga dianulir atau ditunda dan sebagainya begitu. Jadi sudah sejak di kampus lah, di kuliah saya kemudian banyak berbicara tentang perjuangan rakyat juga, mengutarakan aspirasi rakyat di depan pemerintah. Gitu Mas Mirza. Oke. Kalau boleh tahu, tadi Bang Doni udah banyak cerita tentang aktivitas. Sebagai seorang manusia kan pasti pada dasarnya kita punya mimpi ya Bang. Kita pasti punya cita-cita. Sebenarnya apa sih yang menjadi mimpi dan cita-cita Bang Doni sebenarnya? Ketika masih muda dulu lah, sekarang masih muda juga sih. Ketika masih remaja dulu, ketika masih mahasiswa dulu, atau mungkin sampai saat ini. Apa tuh mimpi dan cita-citanya Bang Doni? Kalau sejak SMP ya, kalau SMP itu cita-cita saya tuh simple, karena saya tuh pengen jadi insinyur waktu SMP ya, jadi insinyur. Karena waktu SMP itu lagi terkenal film Sidul Anak Sekolahan. Ya, Sidul Anak Betawi itu nggak? Film Sidul kan? Nah Sidul itu kan anak Betawi ya kan? Terus dia tukang insinyur begitu. Jadi karena si anak Betawi, wah kayaknya bagus tuh dari insinyur gitu kan. Itu waktu SMP begitu, mikirnya simpel aja, wah itu Sidul aja bisa jadi insinyur ya, saya juga harus bisa jadi insinyur gitu kan. Tapi ternyata jadi insinyur pertanian ya, meskipun titel insinyur udah nggak ada di sekarang di IPB, jadi sarjana teknik pertanian. Nah, itu waktu SMP remaja. Cuma ketika sudah menjelang mahasiswa dan sekarang gitu ya, tentunya melihat kondisi bangsa saat ini ya kita butuh satu pemimpin ya yang bisa pertama dipercaya oleh masyarakat ya, dan mampu menyelesaikan masalah-masalah negara ini begitu. Dan ya saya harus bisa kemudian muncul sebagai salah satu pejabat itu ya. Karena dengan beberapa track record yang saya punya sih, ya saya yakin bahwa saya bisa kemudian untuk memasuki satu jabatan politik yang lebih luas lagi, untuk bisa berkontribusi lebih luas lagi begitu. Karena kalau kita ngomong di luar ruang, demo-demo kayak Mas ngomong di luar tuh ya, demonstrasi teriak-teriak gitu ya. Tapi yang punya kebijakan keputusan itu kan para pejabat, entah di DPR atau di eksekutif gitu ya. Nah artinya apa ya? Kita semakin bertambah umur, ya kita harus
tidak hanya sekedar bicara di luar, tapi bagaimana bisa masuk ke dalam untuk menyuarakan aspirasi rakyat tersebut gitu. Jadi ya jadi pejabat yang amanah lah dan dipercaya oleh masyarakat gitu, Mas Mirza. Luar Insya biasa. Allah ya. Obrolannya kita serius banget nih. Padahal saya masih mau ngobrol santai loh, Bang. Ya udah ngobrol lagi aja, makanya jangan bahas politik tapi. Aduh. Bang, sebagaimana tadi saya mau bahas politik nantilah. Saya pengen mengenal Abang lebih dekat lagi, secara personal tentunya. Ya. Sebagaimana sarjana banyak umumnya kan pasti ada yang berkarir ya Bang, bekerja menjadi seorang profesional. Ya, saya kenapa atau juga ada yang memilih juga menjadi seorang wirausahawan. Gimana Bang cerita karir Abang, meniti karir di awal kehidupan Abang? Ya, jadi selain aktif di Parpol ya, saya juga sebagai seorang pekerja ya. Jadi artinya untuk menghidupi kebutuhan hidup keluarga begitu, kan pilihannya usaha atau bekerja begitu ya, profesional lah seperti itu. Maka saya memilih jalur profesional begitu saat ini yang saya saya lakukan gitu ya. Setelah lulus kuliah ya karena ada tawaran bekerja di salah satu perusahaan ya, dan saya menerima itu untuk juga sebagai pembelajaran juga bagaimana seorang profesional yang bisa berkontribusi baik bagi perusahaan gitu ya. Alhamdulillah sih beberapa tahun saya menjadi ya karyawan satu perusahaan ya. Waktu pertama di Garuda Food ya. Tahun kedua ya sudah diangkat beberapa jadi jabatan supervisor, bahkan kepala departemen ya, di salah satu bidang departemen di Garuda Food. Nah, cuma untuk menuju karir yang lebih tinggi lagi, ya akhirnya saya keluar perusahaan Garuda Food dan ke salah satu perusahaan kelapa sawit yang sekarang sedang saya bekerja di sana. Ya sudah masuk ke dalam satu posisi top manajemen lah begitu ya. Salah satu yang memegang satu departemen begitu. Ya alhamdulillah itu juga mudah kepercayaan juga gitu. Kepercayaan karena ya saya mungkin punya ide-ide untuk mengembangkan organisasi ya. Kemudian bekerja juga tidak asal kerja dapat gaji ya, tapi ada sebuah kontribusi pemikiran, kontribusi ide ya, dan hal-hal baik bagi perusahaan dan dipercaya oleh perusahaan untuk memimpin salah satu departemen begitu ya sampai sekarang. Jadi selain aktif di Parpol, saya juga masih bekerja sebagai seorang karyawan. Nah nanti 2024 nanti kita akan lihat apakah milih salah satu atau tetap keduanya, tergantung konsentrasi. Waduh. Bang Doni ini merepet nih ngobrol. Nggak apa-apa, saya tidak terpancing Bang Doni. Tapi Bang, Abang kan udah punya karir yang bagus, jadi top manajemen, gaji juga besar, pastilah ya, punya keluarga juga, anak juga ada. Sebenarnya bukan istri kali ya. Bukan top itu mungkin bahasanya yang punya kali ya. Mungkin ya, relatif stabil lah. Abang kan sebagai profesional kan udah relatif stabil. Anak ada berapa Bang anak? Anak alhamdulillah sudah 4. Istri? Anak ada 1 Bu. 1 lah. 1. Itu ya. Abang kan udah punya keluarga nih, udah punya istri, punya anak 4, karir yang relatif stabil. Kenapa sih Abang harus capek-capek meluangkan waktu Abang ke partai politik? Ya, salah satu dari hidup kita kan tidak hanya sekedar kerja ya, dapat duit untuk keluarga, nggak hanya seperti itu, tapi
ada satu sisi di mana aktualisasi diri itu mesti dihadirkan gitu. Jadi aktualisasi diri itu ya, karena dulu saya background di kampus juga punya histori yang cukup heroik ya kalau bahasanya untuk berbicara tentang aspirasi rakyat, memperjuangkan hak-hak rakyat begitu. Maka kalau itu hilang sangat disayangkan gitu. Jadi ada sebuah fase pengabdian di sana ya. Jadi pengabdian untuk negara kita ya. Jadi salah satunya ya saya aktif di partai politik sebagai salah satu hal yang ada dalam sistem demokrasi kita yang bisa merubah kebijakan-kebijakan publik ya, mengintervensi kebijakan-kebijakan negara dan sebagainya begitu. Jadi ada sebuah pengabdian di sana dan ada sebuah kebermanfaatan lebih besar ya. Jadi kebermanfaatan diri ini saya niatkan gitu bahwa hidup itu yang paling baik kan hidup yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Nah, dan saya meyakini partai politik ini itu punya satu kontribusi cukup besar ya untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak karena level negara soalnya bahkan bisa jadi dunia begitu. Dunia. Itu dan salah satu sarananya yang melalui partai politik dulu. Karena di sini juga tempat kita untuk partainya ya kalau sebelum di Gelora ya saya memang pernah aktif di partai PKS begitu. Ya saya pernah jadi ketua DPC di salah satu kecamatan di Tangerang ya, di Jatiuwung di Kota Tangerang pernah saya di ketua DPC. Level DPW saya pernah jadi salah satu di bidang kepemudaan ya, DPW PKS Banten begitu. Tapi ala kulli hal dan karena satu dan lain hal gitu, partai Gelora ini hadir dan saya lebih cocok dengan Gelora, ya saya pindah ke Gelora begitu. Pindah. Sebenarnya saya tanpa bermaksud membuka luka yang lama sih, tapi ya udahlah ya. Gak apa-apa. Tapi itu perjalanannya nggak mudah ya Pak. Berarti Abang pun ketika di politik pun juga mulai dari tingkat yang dari bawah juga ya sebelum sampai ke posisi sebagai ketua DPW di Partai Gelora Indonesia ini. Ya. Bang, betul. Abang tadi sering jadi kenapa Bang? Ya, memang dari bawah karena kan kita pernah jadi anggota dulu, terus dari ketua DPC ya level kecamatan, terus level DPW PKS Banten saat itu bidang kepemudaannya tapi dan sekarang jadi di Geloranya di ketua DPW begitu. Jadi ya lompatannya adalah jadi jenjangnya juga ada di situ gitu. Ada jenjang. Dan hal itu dipercaya. Karena sebuah kepercayaan juga begitu. Iya. Bang, kalau boleh tahu nih, kita saya pengen ngobrolin politik nih ke Abang. Bagaimana sih awal mula ide dan gagasan dalam pembentukan Partai Gelora lah, terutama dalam sudut di Provinsi Banten ini? Iya, kalau bicara tentang Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Indonesia, sebelum berdirinya Partai Gelora ini karena ada sebuah kegelisahan awalnya. Sebagian orang ya, pimpinan begitu, kegelisahan melihat fenomena yang ada di Indonesia. Ya, jadi pasca reformasi begitu, di mana sistem demokrasi sudah terbuka, sudah lebih leluasa, tapi perjalanan bangsa Indonesia sudah 2 dekade ya, 20 tahunan itu, tidak punya prestasi yang signifikan begitu. Ini kegalauan juga, kegelisahan kita juga, apalagi sebagai seorang aktivis ya, aktivis mahasiswa yang masih menyimpan jiwa-jiwa perubahan, jiwa-jiwa kebangkitan begitu, melihat negara kita seperti ini saja, ya makanya ada sebuah ide dan gagasan yang digagas oleh Pak Anies Mata selaku Ketua Umum Partai Gelora Indonesia. Dan hasil kajiannya ya beberapa tahun dia mengkaji
tentang masa depan Indonesia, ya mau seperti apa gerakan Indonesia ke depan. Dan beliau meluncurkan sebuah ide tentang gelombang ketiga, tentang arah baru Indonesia. Dan saya melihat itu, ini hal yang bagus begitu. Jadi ide gagasannya sudah jauh ke depan berpikir. Jadi setelah Indonesia merdeka, ya, setelah kita menjadi bangsa negara modern, lalu proposal berikutnya apa untuk Indonesia gitu. Saat ini saya belum melihat ada pemimpin yang berbicara tentang next Indonesia itu mau seperti apa gitu. Nah, muncullah ide gagasan Anies Mata ini berbicara tentang Indonesia kekuatan 5 besar dunia. Kalau dulu Soekarno dia cuma bilang Indonesia harus merdeka, ya, itu kan satu visi yang selalu digaung-gaungkan sama Soekarno begitu. Awalnya mungkin banyak masyarakat yang tidak yakin gitu. Tapi kan itu selalu diulang-ulang, didiskusikan, dibicarakan, dirapatkan gitu ya. Itu terjadi begitu. Sehingga semua masyarakat itu bergerak ke sana. Nah, ini ketika kita bicara tentang arah baru kekuatan 5 besar dunia, Indonesia menjadi salah satu kekuatan di dunia, itu kan satu visi jangka panjang gitu. Yang menurut saya nih kalau ini terus digaungkan gitu ya, dan semua memahami ini visi bersama, dan saya yakin Indonesia akan bisa menjadi pemimpin dunia begitu. Jadi kita nggak hanya bicara tataran lokal saja, tidak bicara tataran ASEAN ya, Asia gitu ya, tapi bicara tentang dunia, di mana sekarang di sana ada kekuatan global kayak Amerika, ya ada Cina, ada Rusia, Uni Eropa begitu. Nah, Indonesia dengan segala macam potensi dan kekuatannya harusnya bisa begitu. Ya. Nah, ini yang menjadi PR kita. Nah, sehingga ide-ide yang dimiliki oleh Partai Gelora yang diinisiasi oleh Anies Mata ini, nah saya bersepakat tuh dengan ide beliau. Pada akhirnya memutuskan keluar DPKS begitu dan bergabung bersama Partai Gelora Indonesia yang diinisiasi oleh Anies Mata, ada Fahri Hamzah di situ, ada Mahfuz Siddiq gitu ya. Dan saya mengenal beliau cukup dekat sekali dan beliau memiliki sebuah kejujuran dan keyakinan ya dengan visi misi yang dimiliki begitu. Nah, itu satu modal ya, alasan juga dan motivasi saya bergabung di Partai Gelora ini. Nah, terkait dengan Banten, ya itu nanti akan mengikut lah ya. Artinya ketika kita sudah memiliki satu visi tentang kebangkitan Indonesia, maka tentunya lokal-lokal juga akan bergerak juga mengikuti kegairahan kebangkitan itu begitu. Gitu Mas Mirza. Ya, jadi serius banget kayaknya nih. Ya nggak apa-apa dong. Buat netizen yang lagi nonton live kita, kalau mau nanya boleh di kolom komen, nanti bisa langsung nanya ke Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Banten, jadi supaya kita bisa mengenal lebih dekat ya. Ini para netizen yang lagi nonton hari ini. Tadi Abang udah bilang salah satu, bisa dibilang kalau tujuan dari Partai Gelora Indonesia itu adalah menjadikan Indonesia 5 besar dunia. Kekuatan dunia, ya. Kekuatan dunia. Saya sering lihat di media-media massa, Partai Gelora ini diidentikan sebagai partai Islam. Apakah bisa saya katakan seperti itu, Bang? Bisa dibilang seperti itu, Bang? Justru bukan ya. Jadi gini, Gelora hadir itu justru tidak ingin terkooptasi, terkotak-kotak sama partai Islam, partai nasionalis gitu, bukan. Kita ada partai politik ya Islam dan nasionalis gitu. Jadi kita tidak ingin terjebak pada pembelahan partai yang ada di Indonesia. Kan kita memiliki sebuah visi itu menyatukan ya seluruh komponen bangsa ya untuk sama-sama menjadikan Indonesia satu kekuatan dunia begitu. Jadi Partai Gelora ini bukan partai Islam ya, juga bukan partai nasionalis, tapi kita partai Islam nasionalis. Makanya kita punya satu slogan ya, Islam nasionalis, demokrasi dan kesejahteraan begitu. Jadi kita akan coba masuk ke semua elemen masyarakat. Kita adalah partai terbuka. Nah, inilah bedanya Gelora dengan PKS begitu. Jadi kenapa saya keluar dari PKS? Karena
di PKS itu kan kental dengan nuansa partai Islamnya begitu. Nah, Gelora ini partai terbuka, ya, dan lebih terbuka, jadi semua bisa masuk begitu, selama memiliki visi yang sama gitu, untuk membesarkan partai melalui Partai Gelora ini untuk kemajuan negara Indonesia, untuk gerakan kebangkitan bangsa Indonesia, begitu Mas Mirza. Ya, jadi kita bukan partai Islam gitu. Ya. Jadi kalau ada yang bilang kita partai Islam, ya kita asas Pancasila kok gitu kan. Jadi asas partainya asasnya Pancasila begitu. Bang, Ya, itu. Sebagai ketua DPW dari sebuah partai yang baru lahir, itu kan bisa dibilang nggak mudah ya Bang. Apa sih tantangan apa yang Bang Doni hadapi dalam proses membangun Partai Gelora di Provinsi Banten ini? Ya, karena ini partai terbuka ya, dan cukup majemuk, cukup beragam orang yang masuk ke dalam partai ini. Tentunya tantangan berat pertama adalah menyatukan visi misi ya, minimal visi misinya ya. Terus kemudian mensolidkan ya tim ya, untuk kemudian bersama-sama bekerja membesarkan Partai Gelora ya, dan kemudian mendukung visi misi dan Partai Gelora begitu. Jadi di sana kita mengelola SDM-nya yang menjadi salah satu hal yang harus dilakukan di awal-awal ini begitu. Selain kita membangun infrastruktur ya, struktur yang harus lengkap gitu ya. Dan tantangan berikutnya ya bicara masalah ini juga kekuatan dana ya, karena kita partai baru, jadi dana pun kadang harus mandiri juga gitu. Ya selama kita sepakat dengan visi misi ini, ya kita berkorban di awal ini ya untuk mewujudkan visi misi yang kita sama-sama impikan begitu. Itu Mas Mirza. Jadi mengelola SDM itu yang memang, apalagi memang nggak mudah juga ya. Gelora di Banten ini masih dibilang belum 1 tahun ya Bang? Belum. Baru berapa ya? 6 bulan ya. 6 bulan sejak berdirinya. Jadi makanya ini kan kita sedang menyiapkan ya, di pusat sedang menyiapkan yang namanya program Akademi Manusia Indonesia, Akademi Pemimpin Indonesia begitu. Ini salah satu cara untuk mendeliver ya ide-ide, gagasan-gagasan narasi arah baru Indonesia, kekuatan membesar dunia itu seperti apa, biar kita para fungsionaris itu para fungsionaris memiliki pemahaman yang sama, kita mau kemana begitu, menuju, jadi Gelora ini mau kemana arahnya, biar kita mendalam memahami tujuan dan visi misi Gelora gitu. Gitu Mas Mirza. Bang, di awal-awal Gelora berdiri itu ada pemberitaan bahwa Partai Gelora ini diidentikan sebagai partai milenial tapi Islami. Itu gimana tuh? Bener kayak gitu? Iya, partai milenial karena apa ya? Kita ingin menjadi partai modern juga gitu. Jadi emang menyangkut semua segmen sebetulnya. Tapi lebih cenderung ke milenial karena mengelola partai modern ini kan identik dengan juga menyasar pasar para milenial juga gitu kan. Ada berapa puluh juta ya, 85 juta ya kalau nggak salah ya, para milenial di Indonesia ya, gitu kan. Pemilih baru itu bisa sampai 4-5 juta di 2024, atau cukup besar sekali. Dan kalau kita bisa ada kelas menengah ya, middle class di Indonesia, itu juga jumlahnya hampir 140-an juta lah begitu. Yang itu pun juga masih kalangan milenial juga. Artinya ini cukup besar pasar di Indonesia yang bisa kita garap gitu. Nah artinya cara-cara Partai Gelora mengenalkan ke publik yaitu bisa dengan cara-cara milenial gitu. Perbanyak publik sosialisasi lewat medsos, ya, Facebook, Instagram dan sebagainya, dengan mengemas desainnya juga desain yang milenial gitu, yang fresh gitu kan, bisa dilihat gitu. Ya, ini salah satu pengelolaan partai saja begitu ya. Dan kalau dari sisi profil pengurus DPW pun juga masih muda-muda gitu. Dari ketuanya, wakil, sekretarisnya juga kita anak-anak muda lah gitu kan. Dan mudah-mudahan sih ini ya kita bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke semua lah segmen kita bisa masuk begitu.
Tapi pasar yang memang butuh pemahaman politik lebih, itu kan anak muda ya, yang mesti kita juga perhatikan mereka. Kalau orang tua ya mungkin sudah banyak pilihan, tapi saya yakin mereka ketika kita tawarkan satu proposal baru tentang Indonesia ke depan, ya insya Allah mereka juga akan bisa menerima kita begitu. Indonesia. Baik, buat para netizen yang lagi nonton video kita obrolan malam Jumat bersama Ketua DPW Partai Gelora. Kalau ada yang mau nanya-nanya boleh nih, kita tunggu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Di sini saya mau nyapa satu-satu orang. Ada Mas Tommy. Waduh. Halo Mas Tommy, apa kabar? Terus juga ada Fikri. Ada juga Ibu Herianti. Ada Payan. Oh, banyak juga ya. Bye-bye. Dan lain-lain sebagainya. Oh, ternyata kita lumayan loh ditontonnya nih. Ini menarik. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, ini ada pertanyaan. Mana nih? Kunci menjadi pejabat yang dipercaya. Nah, ada nggak tuh menurut Mas Ramadan, Bang Doni, tips untuk kunci menjadi pejabat yang dipercaya? Oh, gimana ya? Pertanyaannya kan belum jadi pejabat Bang Doni, baru 2024. Ya mungkin pengalaman kali ya, pengalaman lah. Jadi kalau pengalaman dipercaya kan tadi pernah menjabat presiden mahasiswa ya, kemudian beberapa karir di perusahaan juga pernah dipercaya jadi pimpinan departemen begitu. Sebetulnya kuncinya pertama adalah harus ada kejujuran dalam diri kita gitu. Kejujuran dalam segala hal. Pertama motivasi kita menjabat posisi itu, kemudian bekerja juga harus jujur juga begitu kan, ya semata-mata untuk kepentingan rakyat gitu kan, untuk kepentingan masyarakat ya. Terus kita juga bisa hadir ke tengah-tengah masyarakat ya dengan membawa apa namanya ya dengan ramah ya, dengan bersahabat ya, tanpa membedakan suku, agama, golongan dan sebagainya begitu. Jadi itu hal yang mungkin satu tips kali ya, kalau kita ingin menjadi seorang pejabat. Meskipun saya belum menjadi pejabat negara ya, saya masih pejabat apa namanya, pejabat mahasiswa. Jadi kepercayaan itu bisa muncul ya karena kita apa ya, mungkin tidak pernah neko-neko ya, artinya tidak pernah berbohong gitu ya. Jadi memang jujur aja begitu dengan hal-hal yang kita yakini. Ya, termasuk kejujuran Gelora ya, dalam rangka membangun visi Indonesia menjadi 5 besar dunia. Ini saya pikir ide gagasan itu sebuah kejujuran juga gitu. Jadi tidak hanya sekedar ingin menjadi gagasan jadi partai politik, jadi anggota dewan, tidak gitu. Tapi membawa visi jangka panjang dan mengajak semua elemen masyarakat gitu. Jadi mesti dihadirkan keyakinan dalam diri kita ya, keyakinan, kejujuran gitu kan, sampai kita dalam berbicara itu sesuai antara bicara sama tindakan ya, seperti itu. Jadi itu mungkin modal dasar lah untuk dipercaya masyarakat. Baik Bang, ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Herti 3626. Bang Doni, gimana ekspresi sang istri waktu tahu Bang Doni jadi ketua DPW? Ya kaget aja, kok kenapa saya yang dipilih begitu. Tapi setelah dijelaskan fenomena ya, kebutuhan sosok seorang pemuda yang menjadi seorang ketua dan berpengalaman mengelola organisasi yang cukup majemuk, ya sudah, ya bismillah ya, karena kepercayaan juga itu ya saya terima itu. Dan istri akhirnya ya menerima juga. Gitu. Oh, gitu. Jadi kaget juga emang. Bang nih, abang kaget kan tadi juga ngomong soal nyanyi-nyanyi nih. Ada netizen yang pengen lihat Bang Doni nyanyi, pengen mendengar suara mantan vokalis, mendengar basis mantan vokalis. Coba Bang, ayo Bang nyanyi Bang, coba. Jadi saya ini termasuk aliran Melayu ya. Jadi suara saya suara-suara agak mendayu. Jadi kayak apa namanya, musik-musik religi, dangdut gitu ya.
Ya, ini saya mau nyanyi satu lagu dari Malaysia. Dari Ya, mana? lagunya yang dinyanyi oleh Iklim, Suci Dalam Debu. Iklim. Ya, lagu ini populer tahun 90-an lah. 60. Saya waktu SMP, SMA. Dan ini saya cukup suka dengan lagu ini karena nadanya pas dengan apa aliran saya begitu. Jadi gini ya. Mohon maaf kalau suaranya Ayo, yang request tadi, yang Mas Yanto, Yanto dan juga Mbak Herianti 997. Ayo kita dengar suara Mas dari Ketua DPW kita yang akan terlihat kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Lanjut apa selesai nih? Udah mau jam 10 Bang, udah mau jam 10 nih. Ya, jadi gitu. Sebenarnya suara saya ya tapi masih oke lah kalau mau di. Keren suaranya Bang Doni. Gimana Mas Tommy sama Herianti 997 tuh Bang Doni ya udah nyanyi ya, mantan vokalis ya. Ada aja nih Bang. Ini ada. Ya, Bang, ya. ini ada pertanyaan Boleh. lagi dari Yanto.sugi.589. Dia nanya, Bang Doni bagaimana pandangan Abang untuk Banten 5 tahun ke depan? Pertanyaan dari Yanto Sugi 589. Wah, kayak gubernur aja ini, calon gubernur nih. Ya, Gimana? Banten itu kan salah satu wilayah strategis ya. Tentunya ya kita harus kemudian bisa mengimbangi dengan Jakarta lah, gitu kan. Jadi ya jelas penganggurannya berkurang, gitu kan. Terus yang miskin juga berkurang, gitu ya. Pendidikan bisa gratis, kesehatan gratis, gitu ya. Ya intinya sih kesejahteraan kemakmuran masyarakat itu bisa bertambah dan tidak ada kesenjangan. Artinya pemerataan pembangunan di beberapa wilayah-wilayah di Banten, ya, terutama yang daerah-daerah kabupaten tuh ya, yang kita lihat masih banyak butuh perhatian juga. Di daerah sana Kabupaten Lebak, Pandeglang, ya, Kabupaten Serang, ya, yang artinya pemerataan pembangunan itu mesti ada hadir di tengah-tengah di Banten juga begitu. Selain kita menghadirkan para pemimpin yang bisa bekerja dengan hati nurani ya, untuk rakyat ya, dan tentunya tidak ada korupsi di Banten ini gitu. Ya itulah cita-cita yang bisa kita inginkan buat masyarakat Banten khususnya. Siap. Ada lagi pertanyaan dari para netizen mungkin? Kayaknya nggak ada nih Bang. 10 ada ya? Lagi? Hop. Iya. Bang, apa pesan-pesan terakhir Abang yang pengen Abang sampaikan kepada para kader? Oh, Rama, ini mau ditanggapi pertanyaannya atau mau di closing Bang? Apa ada tuh? Pertanyaan nih. Adakah PKS biru? Gitu. Ramadan Danu adalah PKS. PKS ya PKS, Gelora ya Gelora, gitu. Jadi nggak bisa disamakan juga. Kan tadi saya sudah bilang bahwa kita bukan partai Islam toh ya, kita partai Islam nasionalis juga. Dan kita partai terbuka, gitu. Jadi dan kita punya visi misi juga cukup jelas ya, yang ingin kita bawa, yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat. Jadi benar-benar gerakan kebangkitan baru untuk Indonesia begitu. Gitu.
Jadi Coba kita Bang, bukan jelmaan PKS, juga bukan PKS Perjuangan, juga bukan PKS Biru. sampai kan. Gitu. Ini ya, hub sebelum